Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Box 98. Hari ini kita menghadirkan narasumber seperti biasa. Ini Bang Eka Yuliansa. Kita akan membahas tentang perkara-perkara batin yang sering kita diskusikan, kita sering kita temui dalam perdebatan atau di grup-grup medsos tentang masalah tasawuf dan marifat. Oke, kali ini kita mengambil beberapa tema atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, pertama kita akan membahas tentang rahasia insya Allah. Nah, karena gini Bang Eka, kalimat insya Allah itu kadang-kadang sering terlupakan oleh kita. Kalau ada sesuatu hal perkara seperti perjanjian atau interaksi dengan orang, kata insya Allah itu pasti akan disebut. Tetapi itu jarang terjadi ketika ada interaksi aja. Nah, sebenarnya apakah insya Allah itu ada sebuah rahasia yang besar atau bagaimana? Kita perlu uraian dari Bang Eka untuk membahas perkara ini. Monggo. Begini. Insya Allah ya, bismillah. Insya Allah itu memang satu perkataan yang sering dilupakan, ya kan? Dia sering terlupakan. Bahkan terkadang ya, orang ketika mendengar perkataan insya Allah, ketika terjadi sebuah perjanjian, maka orang yang mendengar perkataan itu cenderung dia skeptis, ya kan? Arti skeptis dia tidak percaya. Ini teman ini serius apa kagak? Serius apa tidak? Kan begitu. Nah, bahkan kadang-kadang lawan bicara itu ketika si A menyebut insya Allah, lawan bicaranya lo yang pasti-pasti aja dah gitu nah. Yang pasti-pasti aja, ya kan? Mau nggak nih? Hadir nggak? Dan ketika orang tuh menyebut aku hadir dah, maka orang tuh baru percaya, baru yakin. Nah itulah. Nah disinilah persoalan permasalahan yang sebenarnya ini perkara yang bukan sederhana. Ini perkara yang sangat besar, rahasia yang sangat besar, gitu, ya kan? Nah insya Allah itu apabila seseorang tidak menyebut insya Allah atas sesuatu yang ia kerjakan, ya kan, yang ia hajatkan, yang ia inginkan, baik sebelumnya atau sesudahnya, maka seseorang itu berada dalam maksiat batin. Maksiat batin ini, ya kan, jarang diketahui oleh seseorang, bahkan sering terlupakan daripada maksiat yang bersifat johir. Maksiat johir ini mudah saja orang melihat. Ya kan, dirinya sendiri pun tahu dia berada di dalam maksiat johir. Orang lain pun melihat bahwa dia berada dalam maksiat johir. Tapi perkara maksiat dalam batin dia sendiri tidak mengetahui, apalagi orang lain. Nah, jadi insya Allah ini harus disebut, diucapkan di dalam batin, ya kan? Tidak perlu diucapkan keluar, ya kan? Sebenarnya ya, boleh di dalam. Nah, ketika kita melakukan satu aktivitas, ya kan, mau berhajat kepada sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau ketika kita mau membangun sesuatu. Misalnya kita berhajat ingin membangun rumah, ya kan? Atau kita bekerja. Nah, disinilah kadang-kadang orang tuh sukanya tuh bicaranya tinggi-tinggi duluan. Ya kan? Tinggi aja ngomongnya itu. Nah, nah lupa kepada perkara-perkara yang kecil ini. Tasawuf juga terkait dengan ini. Orang belajar sifat 20 juga harus seperti ini nanti. Karena ini musyahadah yang bersifat batin. Nah, ini.
inilah suatu persoalan yang kecil yang dimana orang melupakannya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, selamanya orang tersebut di dalam maksiat batin. Ya kan? Nah ini jadi bahkan ya di dalam sholat, nah ini yang penting nih. Di dalam sholat ya kan, dari kasat ta'ret ta'yin, atau begini saja, dari mulai wudu, ya kan, sampai dia berdiri tegak, ya kan, dan berdiri tegak, ya kan. Nah, kalau di situ dia tidak menyebut insya Allah di batinnya, ya kan, berarti dia memiliki kuasa, kemampuan di dalam mengerjakan sholat. Karena sholat itu dimulainya dengan niat. Berarti dia kuasa, ya kan, bahwa sholat itu mampu dia kerjakan. Nah ini. Kenapa? Karena manusia itu, ya kan, ketika sudah mampu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya kan, nah ritual ibadah manusia itu berasa telah berjasa kepada Allah, ya kan. Ini aku telah mampu mengerjakan sholat, ya kan, nah menjalankan perintahnya, ya kan. Nah ketika sudah merasa mampu menjalankan perintahnya, ya kan, akhirnya manusia merasa telah berjasa kepada Allah. Lalu dengan merasa berjasa itu layak baginya untuk meminta kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak membalasnya sebelum doa itu terucap. Nah ini, bahkan kadang-kadang sholat itu dijadikan sebagai ilmu pesugihan. Kan begitu. Kalau kamu mau rezeki naik, rezeki berlimpah, sholat enggak? Oh gitu. Nah, begitu. Kerjakan dulu perintahnya. Ya kan. Ini meminta, perintah tidak dikerjakan. Kalau kamu rajin sholat, rajin puasa, rajin amal, rajin bersedekah, itu rezeki dimudahkan. Nah, ya kan? Nah, padilat ya. Ya, orang itu begitu. Jadi menanam jasa dulu kepada Allah, baru Allah itu memberikannya. Nah inilah perkara-perkara batin yang sangat tidak terjamah, tidak terjangkau. Karena ia bersifat batin, bukan bersifat johir. Nah begitu, makanya insya Allah ini harus ditanamkan pada diri seorang. Karena insya Allah itu musyahadah batin. Ya kan, musyahadah batin. Jadi ketika orang itu sudah menyebut di sini insya Allah, berarti orang itu sudah menyerah kepada Allah. Berserah diri. Iya, dengan segala kemahannya. Ya kan, kena hati-hati ini. Ya kan, hati-hati. Ya kan, kenapa? Karena insya Allah itu, ketika orang jawab insya Allah, berarti orang itu tidak termasuk yang mengotori sifatnya. Karena kan hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, besar, kalam. Itu sifat Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat itu. Nah, kan? Barang siapa yang tidak menyebut ia, insya Allah pada batinnya, ketika ia mengerjakan sholat, berarti orang yang di dalam, orang yang mengerjakan sholat itu telah merampas hak Allah. Jadi jadi dia kan ingat, kesombonganku itu selendangku, kata Allah. Barang siapa yang merampas selendang kesombonganku, berarti dia musuhku. Nah begitu. Jadi begitulah. Karena kita ini kan sudah jelas. Nah, jadi kata insya Allah sendiri itu bukan hanya diucapkan kepada perjanjian dari interaksi manusia, tapi untuk diri kita sendiri juga. Iya. Dan juga menyampaikan kepada orang tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan amal, bukan pahala ya, amal. Nah begini, jangan orang itu selalu berbicara pahala. Karena akibat dari manusia merasa berjasa kepada Allah, ya, karena dengan kekuatannya, ya, mampu ia mengerjakan sholat. Dengan kemampuan mengerjakan sholat itu, dengan segala ibadah apapun, lalu dia merasa berjasa kepada Allah, akhirnya mereka menuntut pahala.
dibayar gitu oleh Allah begitu. Karena merasa berjasa sudah. Nah, begitu. Nah, tapi insya Allah itu terlepas daripada itu. Insya Allah itulah amal. Karena yang dipandang itu amal. Amal tidak pernah hianat yang bersifat batin. Tapi kalau harta itu hianatnya. Kamu punya mobil misalkan, atau punya rumah nih. Ketika kita wafat, rumah itu akan hianat. Jadi sengketa. Ya, bisa jadi sengketa, bisa dijual anak, ya kan? Nah, sama juga istri. Ketika kita meninggal, dia akan hianat juga. Dia akan menikah, ya kan? Artinya semua yang bersifat materi itu akhirnya berakhir dengan sebuah pengkhianatan. Apa yang tidak pernah berkhianat dengan kita nih? Amal. Amal tidak pernah hianat. Itulah kawan kita. Amal itu teman atau kawan. Jadi pertanyaan kita, apakah kita sudah beramal? Nah, ini amal. Nah, ini maksudnya. Bukan pahala yang kita dituntut itu, bukan pahala. Gitu. Nah, begitu. Nah, dia termasuk amal yang bersifat batin. Nah, gitu ya. jadi manusia ini sangat sedikit yang beramal. Nah, orang hanya beramal dalam pengertian johir. Bangun ini, kasih duit, bangun gitu kan. Nah, itulah yang dinilainya amal. Sedangkan ada akhirnya lalu mereka seakan-akan aku telah membangun masjid, aku telah membangun pesantren. Nah, itu yang ditawarkan kepada Allah. Yang bersifat johir itu yang ditawarkannya. Tiang masjid itu yang ditawarkannya, kubah-kubah masjid itu yang ditawarkannya, dengan lembaga pendidikan, itu yang ditawarkannya kepada Allah, ya kan? Semua itu ditawarkannya dengan bentuk yang megah-megah itu ditawarkannya, ya kan? Seakan-akannya telah berjasa kepada Allah. Itu bukan yang disebut amal. Ketika kita berbicara tentang batin, karena batin ini perkara yang sangat halus. Nah, karena itu hendaklah ketika kita berbuat sesuatu, apakah kita membangun pesantren kah, kita membangun masjid kah, ya kan? Dimulailah dengan insya Allah, ya kan? Jadi insya Allah itu salah satu metode tasawuf untuk menjernihkan jiwa, memasrahkan diri, gitu, atau berserah diri. Itu orang-orang yang menyerah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah. Terus konteks hubungan dengan bahasa apa, la haula wala quwata illa billah itu ya masuk dia. Karena sesungguhnya manusia ini tidaklah memiliki daya dan upaya, ya kan? Tidak memiliki daya dan upaya, ya kan? Artinya, kecuali Allah, ya kan? Nah, itu kan. Lalu bagaimana ini? Nah, dengan insya Allah tadi, maka terjawab semua. Oke, sobat Box 98, kita kembali lagi. Mohon maaf tadi ada azan, sehingga kita harus mendengarkan, menghormati. Kita lanjut kembali diskusi kita tentang rahasia besar insya Allah. Jadi gini Bang Eka, tentang masalah lalu saya ini kan kelupaan ya. Tentang mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu saya gunakan, mungkin kebanyakan orang lah gunainnya ketika berinteraksi dengan masyarakat, teman, keluarga, atau ketika ada perjanjian-perjanjian, kemudian menggunakan insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tentang yang masa lalu kita tidak sering menggunakan ini? Sebab ini kan perkara batin. Ya. Monggo. Begini, insya Allah itu bukan perkara main-main, ya kan? Insya Allah itu bukan perkara baru, ya kan? Insya Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 23, 24 kalau saya tidak keliru ya. Nah, silakan nanti dicek kembali, ya kan? Dilihat dan dibaca, ya kan? Agar mungkin lebih memahami, lebih mendalam begitu. Ya. Nah, jadi, sekarang baru tahu, saya kan ya, dulu tidak tahu. Mungkin dulu lebih banyak lupa ketimbang ingat. Iya. Saya juga seperti itu, aku juga seperti itu. Ya kan? Iya. Dulu ya waktu kita remaja, kan gitu. Umurnya remaja, bujangan, gitu kan.
lebih banyak lupa ketimbang ingat mengucapkan itu, baik secara batin maupun jahar, dijaharkan, dikeluarkan, ya kan? Nah, sekarang, ya kan, kita sudah mengetahui itu. Kita mulailah saat ini. Yang dulu kita diampuni, ya kan? Dulu tuh diampuni, ya kan? Diampuni bahwa kita waktu itu berada dalam kemaksiatan batin tadi itu diampuni oleh Allah, ya kan? Nah, yang saat ini Allah tidak lagi memandang kita, seseorang, siapapun, ya, ketika di dalam sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dihajatkan, dan dalam sholat sekalipun, ketika dia mengucap, insya Allah itu, baik dalam perkara batinnya atau zaharnya. Nah begitu, ya kan? Itu cukup diucapkan sekali atau gimana Pak? Enggak. Dalam setiap keseharian kita, ketika kita misalkan tadi kita mau bekerja, ya kan, kita mau beraktivitas, ya kan, ya begitu. Seperti aku nih kan, aku sekarang dalam keadaan bekerja, ya kan. Nah, ketika aku mau pulang, ya kan, ini mau pulang ke rumah, maka sebelum melakukan itu, ya kan, aku menyebut dulu di sini, insya Allah. Baru pulang ke rumah, naik motor misalkan, bismillah, berangkatlah ke rumah. Karena hidup ini cuma 3 jam. Hidup cuma 3 jam. Sejam yang lalu, sejam yang kita duduk saat ini berdua, sejam yang akan datang tidak ada yang tahu. Apakah aku yang wafat atau kamu yang wafat? Hidup hanya 3 jam. Karena itulah betapa sempitnya hidup ini, betapa singkatnya hidup ini. Jadi ini karena itu perkara batin ini janganlah disepelekan. Dia nggak pernah ya. Karena orang ini terlalu mengutamakan perkara johir, sehingga kadang-kadang melupakan perkara batin. Padahal huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Batin itulah ketetapan hukum Allah itu sendiri. Jadi perkara batin ini sangat penting, ya kan? Karena batin ini, sama juga apabila hati itu kata Nabi rusak, maka rusaklah seluruhnya anggota tubuh itu. Jadi betapa luar biasanya kalbu itu. Kalau kita bicara kalbu bukan segumpal daging, itu membusuk. Kalbun itu bukan maknanya bukan segumpal daging, tapi perkara yang halus, perkara yang tersembunyi, yang dimana orang lain tidak mengetahui, termasuk malaikat sekalipun sebenarnya. Hanya diri sendiri mengetahuinya. Karena insya Allah itu adalah musyahadah batin. Nah, kalau tidak ada dia menyebut itu, berarti satu mata batinnya telah buta. Itu katanya. Jadi bukan mata yang buta, bukan telinga yang tuli, tapi hatinya yang buta. Ada yang batin itu memiliki 2 mata. Satu buta, berbahaya. Apalagi kalau keduanya buta. Ini bisa jadi Fir'aun, gelap, atau Namrud. Kalau kedua-duanya buta. Nah, inilah yang dimaksud dengan ma'rifat. Ada cahaya ilahiyah yang sampai kepada seseorang. Lalu dimudahkanlah ia menyerap ilmu yang bersifat batin. Ilmu johir itu kita menggunakan akal pikir. Makasih bilang tadi, dengan siapapun kita berguru, yalah. Misalkan guru nih wali juga nih guru nih ya. Wali juga, ya kan? Tidak akan bisa, yalah, membawa orang itu kepada ma'rifat. Kalau bahasa ilmu ya ma'rifat, ya kan? Artinya ada cahaya ilahiyah yang sampai kepadanya, sehingga terbukalah batinnya, sehingga mudahlah yang memaknai tentang perkara-perkara yang halus, ya. Kecuali bila Allah mengundangnya, Allah yang mengundangnya. Tetapi bukan berarti saya hendak mengatakan bahwa tidak boleh kita berguru, tidak. Silahkan berikhtiar sebagai bentuk ikhtiar ya. Nah, mudah-mudahan niatkan saja, insya Allah. Mudah-mudahan niatkan saja. Ya sama
Misalkan kalau kita nih sakit ya misalkan. Kadang-kadang kita nih kan rentan dengan penyakit. Iya, benar. Yalah penyakit kita sederhana batuk, apalagi yang berat-berat. Iya. Ya. Nah, kita boleh berikhtiar. Kan orang berikhtiar ada minta kesembuhan kepada seorang guru, ya kan orang-orang pintar apa, dokter, atau terakhir orang ke dokter, karena dokter ahli dalam perkara batang tubuh, ya kan mereka tidak ahli dalam perkara batin, mereka ahli di dalam batang tubuh. Nah begitu ya kan. Nah, bolehkah kita bitter? Boleh. Niki misalkan nih ada air nih air nih ya, air begitu kan ya. Nah misalkan misalkan kita insya Allah gitu. Nah, kan lo pengen sembuh insya Allah dalam batin, lalu lo baca sejarah Fatihah 4 atau tidak bisa juga baca sejarah Fatihah. Namun semoga apa yang diinginkan dihajatkan itu kabul insya Allah. Begitulah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, bukan berbicara perkara-perkara yang tinggi. Ya kan kadang-kadang kan kalau saya lihat tuh di FB, di apa di YouTube itu judulnya aja udah bikin serem bagi saya itu. Judulnya aja bikin serem saya tuh. Jujur aja, judul-judul tema-tema itu bikin seram saya itu. Macam-macam temanya. Ada marifat tinggi, ada apa gitu. Gitu. Terlalu tinggi-tinggi ngomong, nggak ada juga hasil. Kita ini bukan kuliah tentang Tuhan. Budi ingat. Kita bukan kuliah umum tentang Tuhan. Ya kan gitu. Apapun yang kita kaji, apakah sifat 20 kah, ya kan tuh tauhid, atau perkara batin kah, atau perkara-perkara cerita tentang ilmu Nur Muhammad, atau martabat 7, ya silakan. Atau kita mendalah kitabnya Ibnu Arabi, atau kita membaca kitabnya At-Tahilah, ya kan? Atau mau Iyamuddin, ya terserah. Tetap ingat, itu hanya sebatas orang itu berpikir. Kita berpikir menelaah dengan akal pikir, ya kan? Apabila Allah tidak mengundangnya, maka ia tidak akan sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Gitu kan? Nah, Allah mengundang. Di surat Al-Kahfi itu Allah mengundang, ya kan? Nah, ketika engkau menghendaki sesuatu, ya Allah, maka mengucaplah insya Allah. Nah, begitu. Nah itu kita janjamkan di diri kita, semoga kita selalu ingat dalam perkara itu, ya kan? Tapi dalam perkara batin, bukan mengingat Allah dengan alam pikiran, ya. Kan nggak mungkin kita mengingat Allah dengan alam pikiran, ya kan sangat terbatas. Dan apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam pikiran kita terkait tentang Allah, sesungguhnya itu bukan Allah, hanya permainan alam pikiran. Allah tidak bertempat di alam pikiran dan di dalam pikiran gitu. Nah di situ itulah konteksnya ketika kita bicara batin. Ini bicara rasa, bukan bicara kitab. Rasa, ahli rasa, bukan ahli kitab gitu, boleh ingat itu. Nah gitu. Oke Bang Eka, video sebelumnya itu kita membahas istighfar sebagai salah satu metode untuk meminta ampun kepada Allah, membentengi diri kita ya dari najis-najis batin. Nah sekarang insya Allah ini menjadi sebuah kayaknya sebuah perjanjian atau sumpah itu Bang Eka. Insya Allah tuh Allah yang mengundang. Oh gitu bukan maksudnya. Perjanjian. Oh. Di surah Al-Kahfi seperti jadi itu. ini sebagai bentuk latihan kita untuk berserah diri maksudnya. Berserah diri. Oh iya. Ya kan begini ya. Karena kita ini tidak ada daya dan upaya, ya kan? Tidak ada daya dan upaya, ya kan? Nah, nah, berserah diri, ya kan? Bagaimana berserah diri ketika kita menginginkan sesuatu? Di mana berserah dirinya? Di mana? Lalu sebutlah di sini, insya Allah. Itulah gitu. Orang yang berserah diri. Allah yang mengundang seperti itu di surah Al-Kahfi. Ya, nah, bukan kita justru mengedepankan kehendak. Seakan-akan kita telah berjasa kepada Allah. Kita mampu. Dengan amal ibadah kita. Lalu kita layak seakan-akan menuntut kepada Allah dengan seribu-ribu permintaan. Pada akhirnya kita akan mengatur, memerintah, memaksa, dan mengajari kepada Allah. Maha suci Allah. Sedemikian itu. Gitu kan. Karena Allah itu tidak bisa diatur,
tidak bisa dipaksa, ya, tidak bisa diperintah dan tidak bisa diajari karena ia maha suci, Jalal, Jamal, Kamal. Gitu, ya kan? Nah, jadi ada beberapa hal, ada istighfar, ya kan? Iya, iya. Nah, ada lagi sholat. Nah, ada perbedaan antara sholawat dengan istighfar. Oh, apalagi nih Bang Eka? Nah, di Quran itu kan, "Ud'uni ya ustajib lakum," gitu kan? Iya, iya. Mintalah kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Nah, Ya. apa kalau ini bohong? Kadang-kadang orang ngomong nih, jujur ya, jujur. Ini empiris. Saya tidak menyebut namanya ya. Nama orang ini saya tidak sebut. Tapi pengalamannya oke saya sebut ya. Ini juga saya menjadi waktu itu saya nggak habis pikir dah. Cuma saya diam aja nggak nanggapin. Seperti apa Bang? Saya ketemu seorang perempuan. Dia ngomong sama saya. Ya kan, sama aku ngomong. Kena sama-sama dalam pekerjaan ya, dalam suatu pekerjaan. Dia ngomong nih perempuan, "Pak Eka," gitu saya mau. "Saya tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi puasa, tidak mau lagi bersedekah." Iya. Rukun iman lah, rukun iman. Rukun Islam. Kenapa Bu kok begitu? Iya. Katanya suami saya ini mau diputus kontraknya. Sekarang kan gaji udah diturunin, kontrak lagi mau diputus. PHK. Di PHK. Loh, Allah kenapa nggak menolong saya sedemikian ini? Apa? Kalau sampai suami saya nanti diberhentikan, akan saya potong nih pohon-pohon di sini. Karena saya yang nanam ini pohon. Ada semacam emosi gitu ya. Nggak terima. Aku pribadi bagaimana ngomongnya? Aku ngomong sederhana aja. "Maaf Bu, saya tidak mengerti perkara itu. Saya tidak paham perkara itu." Karena tidak mungkin kita berbicara dengan keadaan kejiwaan yang sudah begitu kalutnya luar biasa. Ya, tidak ada yang mau stres lah. Stres. Iya, nah begitulah. Nah ini problem sebenarnya. Kenapa? Karena mereka diajarkan bahwa bila sudah mengerjakan perintah Allah, ya kan, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, haji, umroh atau bersedekah, maka ya hidupnya kan? aman-aman Maka saja. dia memiliki jasa kepada Allah. Jadi berhak meminta. Maha suci sifat Allah, takluk kepada kehendak nafsu makhluk gitu. Maha suci Allah. Nah begitulah. Nah inilah. Nah makanya istighfar. Inilah jika dia istighfar, dipukul itu maka dia selamat daripada bisikan-bisikan jin, bisikan-bisikan setan. Nah waswisupi sudurin nas. Itu nah waswisupi sudurin minaz jinnati wan nas itu. Nah, ada lagi selawat. Ini ada perbedaan. Jadi tunggu dulu, keimanan ibu itu dibangun karena mematerikan, karena mungkin saja dia diajarkan, ibadahnya ya? Diajarkan, dia mendengar mungkin. Saya tidak tahu bagaimana metode yang dia dapat, bagaimana dia pengajaran. Ibu-ibu senang ke pengajian nih. Iya. Lebih banyak ibu-ibu yang memenuhi kadang-kadang majelis, ya kan? Nah, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia kok bersifat seperti itu? Ini apakah ada metode yang salah atau dia yang salah di dalam mencerna satu pembicaraan ulamanya atau gurunya misalnya? Bisa jadi, ya kan? Gitu. Iya, Tapi yang didapat dia seperti itu. Aku pulang tuh cuma diam aja, nggak ngomong lagi dah, gitu. Nah ini salah satu contoh yang kemungkinan besar terjadi di banyak jiwa-jiwa yang lain. Iya. Nah, dia nggak diajarkan istighfar kali ya, istighfar. Nah, selawat. Nah, selawat ini pun diingat. Selawat itu punya rahasia besar, ya kan? Begini, ketika Allah memerintah sholat, menyuruh sholat, Allah tidak sholat, ya kan? Ya. Ketika Allah menyuruh atau memerintah puasa, Allah tidak berpuasa, ya kan? Ketika Allah memerintah menyuruh naik haji misalnya kan, Allah tidak melakukan naik haji, tidak beribadah, naik haji. Tetapi ketika Allah memerintahkan menyuruh berselawat para malaikat, Allah lebih dulu berselawat. Sallu ala Muhammad. Inilah satu pekerjaan, atau kalau bahasa Banjar yang digawi oleh Allah, solawat. Karena itu selawat ini bukan main-main.
Allah pun berselawat. Allah berselawat. Ada rahasia besar tuh. Besar. Jadi ketika orang berselawat, ia telah mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Tetapi selawat ini Allah telah berjanji di sepertiga malam, kalau mau khusus sifatnya, di sepertiga malam. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya apa aja kan gitu. Nah, selawat, karena kita begini, bila kau meminta kepada aku kabulkan. Nah, jadi kalau selawat itu, ini ada adabnya. Ya kan, di sepertiga malam, ya kan, kalau ada punya hajat apa. Nah, berpakaian dengan rapi, kalau ada jubah pakai jubah, atau dia pakai sorban, ya kan, kalau ada, ya kan ada. Minimal bersih lah. Ya bersih, rapi, kalau ya. ada pakai sorban, pakai jubah, kalau nggak ada yang seadanya, tapi rapi, dan pakai dupa. Aroma terapi. Ya, menghadap kiblat. Wangi-wangian ya. Ya, baca selawat itu. Keluarkanlah sallallahu alaihi Muhammad. Cukup sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, begitu. Karena itulah yang dikerjakan Allah. Ingat, sebelum Allah menyuruh malaikat memuji kepada mau, Allah pun sudah memujinya. Berarti inilah yang dikerjakan oleh Allah. Jadi apa pekerjaan Allah itu? Apa yang pernah dikerjakan Allah? Satu saja, salawat. Nah, gitu. Kalau sholat Allah nggak kerjakan. Disuruhnya kita sholat, sholat, tapi tidak mengerjakan. Inilah rahasia besar kalau kita bicara tentang sholawat. Sholat itu macam-macam. Ada selawat-selawat yang sering kita dengar orang selawat naria, ciptaan haksi. Bagus aja itu. Ciptaan manusia. Tapi yang diketahui juga kenapa dia berselawat. Nah gitu kan. Ada lagi selawat yang sifatnya tuh sholat, di dalam sholat dia itu ada di dalam sholat. Dapat di dalam ada, tapi tidak mengungkapkan itu ya. Itu pribadi sih. Nah inilah. Jadi istighfar, sholawat. Kalau sholawat ini khusus kalau mau. Kalau mau ini khusus lebih bagus, lebih baik, lebih elok ini khusus. Tapi nggak apa-apa ya Bang kalau sholawat itu rame-rame atau. Nggak apa-apa. Karena ini yang dikerjakan Allah juga. Jadi ketika orang itu berselawat, berarti dia melakukan atau berbuat sesuatu yang pernah diperbuat oleh Allah sendiri. Ya kan? Karena Allah pun berselawat sallallahu alaihi Muhammad. Nah, begitu. Nah, ini. Nah, jadi itu tadi. Makanya janganlah kita ini satu yang perlu kita ingat. Jangan sekali-kali kita merasa berjasa kepada Allah. Jangan sekali-kali. Oke Bang, untuk tema insya Allah sudah cukup. Jadi gini Bang, untuk tema kedua kita membahas tentang tema ada banyak yang diungkapkan orang atau ditulis-tulis di medsos dan sebagainya, yang dibicarakan itu adalah mengenai sebuah kalimat yang kayak kalimat ini seperti filosofis gitu loh. Iya. Seperti ada orang itu penasaran dan tertarik gitu. Kalimat itu adalah matikan dirimu sebelum mati. Nah ini maksudnya gimana nih? Siapa yang mati? Kemudian untuk apa dimatikan? Nah itu kita itu. Saya juga dengar itu perkataan seperti itu. Pernah orang ngomong juga di depan dia ngomong sama aku juga. Pernah dengar ya. Bahkan juga di buku juga ada seperti itu, di FB juga ada, di YouTube juga ada kan. Itu seperti pasaran banget gitu. Ya kan pasaran tuh sebenarnya. Ya kan pasaran lah yang ngomong itu karena sering diucapkan, sering kita baca, sering kita dengar, ya kan. Nah, matikan diri kamu sebelum mati. Kan seperti itu. Nah, begini. Menurut aku, mati itu ada dua, ya kan. Mati dalam pengertian makna, maksudnya dalam pikiran kita bahwa si A itu mati, tapi dalam pikiran, ya kan, pikiran, gitu kan? Karena kita melihat dia sudah dikubur dalam tanah, dia tidak lagi terhubung dengan keluarganya, ya tidak bersama dengan keluarganya, dia tidak lagi bekerja, ya kan, tidak lagi ketemu, gitu. Maka pikirannya bukanlah pikiran mengatakan dia sudah mati, mati dalam segi makna. Nah, yang terkait dengan matikan diri kamu sebelum mati,
berarti napas dia belum terhenti, tapi dalam keadaan disebut mati, ya kan? Mati isi, mati yang sebenar-benar mati, bukan mati dalam pengertian maknawi. Nah, kan gitu ya lah, bukan pengertian makna, ya kan gitu. Nah persoalannya apa? Apakah ketika orang yang berbicara matikan diri kamu sebelum mati, apa dia mengetahui Kalau dirinya bahwa dirinya udah mati? secara isi. Iya, mati secara mati isi tadi. Nah, tapi bukan dalam pengertian, dalam bahasan misalnya, oh kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Oh itu mati. Oh bukan begitu. Kita ini ada, bukan nggak ada gitu. Kalau nggak ada, buat apa ngomongin? Kita ini nggak ada. Kalau nggak ada, ngapa ngomongin surga, ngapa ngomongin akhirat? Iya. Kalau nggak ada tuh nggak bisa dibahas, nama juga nggak ada kan? Kalau ada orang ngomong, kita ini tidak ada. Yang ada hanya Yang Allah. ada, kalau tidak ada, nggak apa dibahas. Iya. Kan sesuatu yang nggak ada, ngapain dibicarakan? Nama aja nggak ada. Iya. Kita ini membicarakan yang ada. Yang ada. Berarti diri kita itu ada. Tapi dalam pengertian batin, begitu. Kalau Iya. kita ini tidak ada, oh kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau tidak ada, ngapain dibahas? Iya. Kalau tidak ada, ngapain dibuktikan untuk menjadi ada? Iya. Kenapa juga tidak ada? Nah, begitulah. Jadi jangan dimaknai, jangan dibicarakan, jangan dibahas dalam perkara jauhid. Kita ini tidak ada kok. Yang ada cuma Allah. Wah. Iya, Ternyata kebanyakan yang ngomong seperti seperti itu, justru hidup dia lebih banyak bergulat dengan nafsunya. Inilah perkara. Ini makanya perkara batin ini. Nah, jadi matikan diri kamu sebelum mati dalam pengertian isi. Bagaimana keadaannya? Iya. Nah, berarti itu mematikan akuan dirinya. Contoh, apabila orang mengotori sifat Allah, mengotori sifat Allah, berarti dia belum dalam keadaan mati isi. Nah, kan begitu. Gitu ya. Iya. Jadi, nah sifat Allah itu jangan dibawa. Jangan. Kalau nanti dibawa mi'rat bahaya sifat Allah itu. Iya. Nah, jadi ketika kita mengotori sifat-sifatnya itu, kenakan hanya Allah. Begini yang enaknya. Ada yang mengakui Allah itu, ada yang mengakui. Ya, yang bernama Allah itu ada. Kalau di Quran itu innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah yang bernama Allah. Iya. Berarti ada toh yang mengakui. Ya. Ya kan? Nah, tapi hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Itu kalam kodim. Keluarnya di Muhammad. Ya kan? Iya. Tapi dalam pengertian apa? Dalam pengertian batin. Ya kan? Begitu. Innani anallahu la ilaha illa. Sesungguhnya akulah bernama Allah. Tapi bukan dalam pengertian batin, gitu dah. Kalau Allah tuh di batin, itu bertempat syirik, gitu. Gitu lah. Jadi di sini, jadi aku yang mana yang dimaksud? Nah ini harus ada kejelasan di sini. Nah ini kalau sudah ke situ tuh, itu sudah final dalam pembicaraan tuh. Karena di Quran tuh cuma 4. Dia, kami, mereka, aku. Iya. Ini. Hati-hati kalau ke sini. Hati-hati kalau ke sini. Nah, jadi untuk mematikan diri kamu, ya Allah, maka bunuhlah sifat-sifat yang dimana itu menentang sifat-sifat Allah. Bunuh itu. Sebelum napas itu terhenti. Ingat, orang bisa menghentikan napas. Bisa dibunuh orang, ya kan? Bisa bunuh diri, ya kan gitu. Iya. Tapi kalau membunuh yang datang dari yang Maha Suci, bisa nggak? Membunuh jiwanya nggak bisa. Nah di situ. Jadi, tetapi ketika sudah ia diberi kerongkong seperti ini, maka terlupakanlah apa yang datang dari yang Maha Suci itu. Terlupakanlah. Kenapa? Karena memang dunia ini, ya menipu ya. Ya menipu. Merayu dan menipu. Dunia ini kan majas dia. Informasinya sebatas panca indera. Kalau panca indera ini dicabut, nggak ada lagi cerita tentang dunia. Begitu. Iya benar. Nah begitu. Nah di situ. Tapi ingat lagi, ya. Akhirat itu kan bukan di sono, di sini. Ya kan? Kalau kita nunggu di sono, selesai dah. Tertipu nanti. Seperti kita makan di sini, kenyangnya kan di sini.
Kan tidak logis kalau kita makan di sini kenyangnya ntar di akhirat. Kan nggak logis seperti itu. Iya. Nah gitu loh. Nah makanya kenapa kita ini kadang-kadang selalu sibuk ngurusnya tuh urusan surga, sibuk ngurusin neraka, ya kan? Yang di sono, kenapa yang di sini tuh nggak diurus gitu? Ya kan? Uruslah yang di sini. Nah karena itu tadi lalu supi, entah itu perkataan supi itu lo matikan diri kamu sebelum mati. Maksudnya itu agar kita lebih memperhatikan perkara-perkara yang batin. Masuklah ke dalam, lihat di situ, lihat diri kamu, lihatlah di situ. Nah, Matikan ego, matikan keakuan. matikan, ya. Nah kalau orang itu ya kalau merasa berjasa kepada Allah karena mampu mengerjakan amal ibadah, berarti belum mati-mati dia tuh. Belum mati keakuannya Belum itu. mati. Nah, kalau dia matikan itu, itulah yang mati yang sebenar-benar mati. Disebutlah mati isi. Meskipun napasnya belum terhenti, tapi dia dalam keadaan mati. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi matikan dirimu sebelum mati itu artinya batin, perkara batin yang Kalau ini mudah dimatikan, kalau yang bernapas ini mudah saja dimatikan. Mudah kok, orang bisa mematikan ini. Napas ini bisa dihentikan. Entah orang lain yang menghentikan, bisa. Mau menghentikan sendiri juga bisa. Tapi mau yang gantung diri dimatikan juga ini berhenti. diri yang di dalam. Batin. Di dalam Apa? ini sebenarnya di dalam ini keterbatasan bahasa. Untuk mengungkapkan itu. Kalau di dalam juga nggak ada. Kosong. Lo masuk ke dalam situ apa ada nggak tuh? Yang ada cuman jantung, ginjal, paru-paru, usus besar, usus kecil, itu aja yang ada. Cari juga nggak ketemu-ketemu. Iya. Nah inilah, makanya kalau bicara kalbu tuh nggak di situ. Ya kan, di dalam tidak, keluar masuk tidak. Dirasa ya. Kan? Nah makanya di sini disebut rasa. Bukan rasa yang bersifat jasmani yang ditangkap melalui lidah. Indra, Ini rasa yang bersifat batin, maka disebutlah ahli rasa, bukan ahli kitab. Begitu maksudnya. Karena perkara batin itu ada sebutannya ahli rasa kalau perkara batin.